Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada para pemirsa sekalian, pendengar, pemirsa channel YouTube dan pendengar channel podcast saya. Pada malam hari ini kembali saya melanjutkan konten saya yang kemarin saya buat tentang kasus Pak FS. Malam ini saya lanjutkan karena sampai dengan hari ini semakin ramai dan hal-hal baru berkaitan dengan perkembangan kasus itu. Banyak membuat kejutan-kejutan kepada publik. Hal itu tentunya dari kacamata saya yang menekuni administrasi publik, ingin menyampaikan beberapa hal pandangan saya pribadi berkaitan dengan perkembangan kasus itu. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat, sudah saya tulis berkaitan dengan kasus Pak Sambo tersebut. Jadi secara pribadi saya memiliki dugaan atau hipotesa bahwasanya kalaupun beliau Pak Sambo berpangkat sudah irjen, kalau tidak salah irjen polisi, dugaan saya mungkin saja masih ada mungkin kaitan dengan pihak-pihak lain. Mungkin itu mungkin saja di internal atau eksternal. Jadi kalau kita melihat institusi kepolisian secara besar, bisa saja atau mungkin artinya Pak Sambo mungkin bukan top mind-nya, mungkin saja bukan top mind-nya. Nah ini sehingga kasus ini dari kacamata saya menjadi semakin menarik. Dan kasus pembunuhan Brigadir J ini mudah-mudahan bisa bergulir dengan cepat, dituntaskan dengan cepat. Terlepas dari peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J ini, setelah mencermati perkembangan yang terjadi dan dibuka oleh netizen ke publik, entah sumbernya dari mana perkembangan kasus tersebut, ini menggelitik saya sebagai pemerhati administrasi publik, di mana institusi kepolisian ini merupakan salah satu institusi publik. Nah ini tentunya harus dicermati dari perspektif ini, karena kasus ini pandangan saya sekali lagi merupakan momentum yang sangat baik untuk melakukan reformasi birokrasi, tidak hanya di dalam tubuh institusi kepolisian. Karena pada vlog sebelumnya saya mengatakan semua lembaga negara, semua institusi publik itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Hanya persoalannya orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah inilah sebenarnya perlu dilakukan reformasi. Entah itu reform proses rekrutmen orang-orang yang mengisi institusi publik itu, termasuk sistem atau mekanisme bekerjanya institusi publik. Itu yang perlu menjadi perhatian kita semua, terlepas dari permasalahan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Jadi terlepas dari persoalan itu, maka ini bisa dijadikan momentum yang sangat baik untuk melakukan reform. Nah pertanyaannya, apakah hal itu ada kesadaran kita semua, kesadaran kita bersama, terutama elit-elit yang ada di pusat kekuasaan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mudah-mudahan memiliki kesamaan pandangan. Jadi karena ini merupakan bisa kita gunakan atau kita jadikan sebagai momentum yang baik, bertolak menuju arah negara yang menjadi semakin lebih baik. Tentunya tidak hanya institusi kepolisian yang dilakukan reform, termasuk lembaga-lembaga lainnya.
terutama dalam hal ini lembaga-lembaga mana saja yang memiliki keterkaitan erat hubungan dengan institusi kepolisian, seperti misalnya Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian ada lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, termasuk juga yang perlu dicermati untuk dilakukan reform juga adalah di luar 3 pilar hukum yang saya katakan tadi, misalnya asosiasi advokat atau pengacara, harus kita review lagi, kita lakukan reform lagi. Jadi tujuannya itu positif. Nah, caranya seperti apa? Di kasus Pak Ferdi Sambo ini, saya pribadi sangat berharap Pak Sambo mau atau berkenan membuka semua yang beliau ketahui, termasuk orang-orang kepercayaan Pak Sambo. Jadi beberapa hari ini bahkan viral di media sosial bagaimana peta-peta jaring-jaring hubungan-hubungan Pak Sambo. Entah itu benar atau tidak kita belum tahu, tetapi paling tidak hal itu memberikan gambaran sementara kepada publik. Mungkin saja hal itu terjadi, peta-peta jaringan itu. Nah, di titik ini, di kasus ini, pada momentum permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Sambo dan beberapa orang yang diperiksa kemudian dijadikan tersangka juga, harapan saya mudah-mudahan Pak Sambo berkenan membuka semua, tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan kasus Brigadir J, tetapi hal yang mungkin diketahui tentang berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya untuk melakukan reform di tubuh institusi kepolisian itu. Karena saya tadi mengatakan bahwa dugaan saya mungkin saja Pak Sambo ada kaitan-kaitan atau ada hubungan-hubungan atau ada kontak-kontak dengan pihak lain, entah itu di internal atau eksternal. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, misalnya contohnya, jadi di media juga ada harapan publik, misalnya keinginan untuk membuka kembali bagaimana peristiwa terbunuhnya 6 orang di tol di kilometer 50 tol di daerah dekat Jakarta atau Jawa Barat itu. Nah, ini tentunya seandainya orang-orang yang terlibat atau mengetahui atau mungkin mengetahui saja dulu bisa memberikan keterangan-keterangan tambahan berkaitan dengan kasus-kasus lain misalnya, sehingga ini merupakan semacam vitamin atau injeksi dalam rangka upaya kita untuk memperbaiki institusi publik kita. Kemudian yang beredar juga di media sosial bagaimana rumor atau ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah data, tetapi ini beredar di media sosial bagaimana jaringan judi online 303 itu. Nah, di titik ini, di persoalan ini, kalau saja seandainya misalnya Pak Sambo dan kawan-kawan yang diperiksa berkaitan dengan kasus Brigadir J ini, seandainya tahu misalnya berkaitan dengan kasus ini yang kedua saya katakan tadi kilometer 50, kemudian ada judi online, harapannya bisa membuka. Artinya apa? Saya tidak memihak Pak Sambo, tetapi kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena bagaimanapun setiap orang memiliki hak yang sama berkaitan dengan aksesnya terhadap hukum peradilan, termasuk Pak Sambo dan kawan-kawan yang mungkin terlibat dalam kasus Brigadir J. Artinya tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Nah, di titik ini kembali kedua kali saya mengatakan, seandainya Pak Sambo dan jaringannya mungkin punya jaringan, mengetahui hal-hal yang terjadi dan sebenarnya itu bisa merusak citra institusi publik, ya dibuka saja. Dan tentunya ada ruang yang diberikan kepada Pak Sambo, mungkin saja misalnya memberikan keringanan
masa tahanan atau keringanan ancaman hukuman ketika Pak Sambo berkenan untuk membuka semua fakta yang beliau ketahui. Artinya semacam menjadi justice kolaborator. Ya. Jadi itu harapan saya secara pribadi. Sehingga kita bisa mengetahui seperti seorang dokter yang memeriksa seorang pasien. Ketika hal-hal yang dianggap sebagai sebuah persoalan bisa diungkapkan, maka kita akan mampu melakukan diagnosis yang tepat. Apa sakitnya? Sehingga dari pengetahuan kita tentang sakitnya apa sebuah institusi publik, maka injeksi atau obat yang akan kita berikan tepat. Jadi pada vlog malam hari ini, secara pribadi saya sangat berharap Pak Sambo dan orang-orang kepercayaannya mungkin bisa membuka semuanya yang diketahui tentang institusi kita, institusi publik kita, tidak hanya kepolisian, tapi institusi yang lain. Kemudian juga ramai di dunia maya bagaimana ada bahasa-bahasa kecurigaan, bagaimana dengan peredaran narkoba. Kemudian video terakhir saya baca beberapa jam yang lalu, sebuah video di Twitter kalau tidak salah, bagaimana seorang aktivis kemanusiaan, Haris Azhar, menceritakan bagaimana seorang gembong narkoba itu memberikan pengakuan kepada Haris Azhar, menyetor ke institusi ini, menyetor ke institusi ini, menyetor ke institusi A, B, C. Nah ini sebenarnya memiliki koneksi yang mungkin saja orang seperti Pak Sambo sekelas jabatan pangkat Irjen itu paling tidak pernah mendengar atau mungkin sedikit mengetahui. Karena kita sangat membutuhkan apa yang menjadi pengetahuan Pak Sambo dan orang-orang kepercayaannya. Tetapi kita tidak menuduh. Sekali lagi saya ingin mengatakan kita tidak menuduh. Saya pribadi mengharapkan apa yang diketahui oleh Pak Sambo dan kawan-kawan dibukalah secara gamblang. Dengan harapan tentunya bisa diberikan ruang mungkin menjadi justice kolaborator untuk kasus-kasus lain. Untuk kasus-kasus lain misalnya. Nah kemudian ada juga isu atau rumor atau perbincangan netizen di media sosial berkaitan dengan kecurigaan terhadap fenomena beberapa orang muda menjadi orang kaya baru. Pertanyaannya, dari mana uang itu muncul? Padahal ketika kita menggunakan pendekatan ekonomi atau pendekatan bisnis misalnya, pengetahuan tentang bisnis, orang biasanya bisa sukses di sektor bisnis atau paling cepat paling tidak dia sudah berusaha di bidang bisnis itu minimal 10 tahun. Dan bisa dipastikan dalam rentang 10 tahun itu dia tidak langsung goal, tapi mungkin pernah terjerambab atau bangkrut atau gagal. Artinya tidak seperti fenomena orang-orang muda yang baru kaya itu. Nah, jadi itu beberapa hal persoalan di luar kasus pembunuhan Brigadir J yang mungkin saja mungkin saja Pak Sambo ini sebagai seorang masuk kategori perwira tinggi pati di lingkungan kepolisian itu. Jadi di luar kasus Brigadir J ini, kita ingin pada persoalan ini bisa dijadikan momentum yang baik untuk melakukan reformasi institusi publik secara lebih baik dan sungguh-sungguh lagi. Nah ini kesempatan ini sebenarnya dimiliki oleh Pak Sambo. Jadi saya meyakini paling tidak sekelas Irjen polisi itu paling tidak wawasannya sangat luas sekali pastinya.
Jadi pengetahuannya juga mungkin sudah sangat baik. Nah, jadi tidak semata-mata kita hanya mengadili Pak Sambo, tetapi kembali lagi saya mengatakan sebagaimana di awal atau di pertengahan penyampaian tadi, bahwa kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, termasuk kepada Pak Sambo dan beberapa orang yang dijadikan tersangka berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Tetapi kesempatan itu masih dimiliki oleh seorang Pak Sambo, kadangkala dengan niat tulusnya, karena dia dibesarkan oleh kepolisian. Tentunya bagaimana dengan kesadaran nuraninya yang nantinya bisa digunakan, apa-apa yang diketahui oleh beliau itu digunakan untuk melakukan reformasi institusi publik, baik itu kepolisian maupun institusi lainnya. Nah, misalnya ketika kita mau mengerucutkan lagi, berharap sekali agar Pak Sambo bisa membantu kita semua ini di tanah air untuk melakukan reformasi birokrasi itu. Misalnya dari HP Android, Pak Sambo misalnya, ajudannya misalnya, sekprinya misalnya, di-track. Jadi misalnya pada saat kasus Brigadir J, setelah kejadian misalnya, siapa-siapa yang dihubungi oleh beliau di-track. Berarti itu ada koneksi mungkin. Artinya terlepas terkoneksi, tersambung atau tidak tersambung, tetapi dari rekaman record tadi kan bisa diketahui siapa-siapa yang dikontak, siapa-siapa yang di WA mungkin. Baik itu kasus pembunuhan Brigadir J, mungkin hal-hal lain bisa di-track. Termasuk mungkin persoalan-persoalan di luar kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, itu yang perlu dicermati. Berikutnya juga mungkin berkaitan dengan kalau benar, mungkin misalnya ada aliran-aliran dana misalnya, dari mana sumbernya, itu bisa di-track. Mungkin rekeningnya Pak Sambo, rekening ajudannya mungkin rekening ajudannya, mungkin rekening sekprinya, mungkin rekening kawan-kawan dekatnya, di-track oleh PPATK. Kemana larinya? Jadi dari sini saja, misalnya dari nomor handphone atau nomor WA, kemudian nomor rekening, itu akan bisa diketahui track. Nah, mudah-mudahan Pak Sambo mendengarkan atau menonton mungkin channel ini. Jadi, oke, di kasus Brigadir J beliau tersangka, tetapi bukan berarti tidak ada ruang untuk beliau untuk melakukan hal yang baik setelah misalnya selesai kasus Brigadir J ini, terlepas dari persoalan Brigadir J. Jadi ketika beliau menyadari, mungkin memahami, mungkin kemudian ada semangatnya pada sisa waktunya ini, yang katakanlah misalnya usia 50 itu sudah menuju 60. Berarti ada ruang waktu yang mungkin dari nuraninya yang baik akan muncul keinginan-keinginan untuk memberikan support atau perbaikan kepada institusi publik di tempat kita. Harapan saya seperti itu. Gitu loh. Jadi tidak semata-mata mendiskreditkan Pak Sambo saja. Ya ini oke, persoalan Brigadir J itu sudah pasti akan berproses. Tetapi di hal lain, beliau kan masih mempunyai ruang untuk melakukan hal-hal yang positif. Gitu. Jadi tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Nah, berkaitan dengan kasus Pak Sambo ini. Nah, itu yang menjadi poin penting. Nah, itu hal-hal yang menjadi poin penting. Sengaja saya menambahkan vlog kemarin dengan vlog malam hari ini berkaitan dengan perkembangan kasus Pak Ferdi Sambo dengan beberapa catatan kesimpulannya, masukan saya, saran saya kepada Pak Sambo. Semoga beliau mau kooperatif, bisa memberikan keterangan-keterangan yang
benar berkaitan dengan kasus Brigadir J. Dan yang kedua, di luar kasus Brigadir J, seandainya sekiranya beliau mengetahui hal-hal atau peristiwa-peristiwa lain yang mungkin bisa mencederai atau menjadi persoalan di dalam tubuh institusi Polri, terlepas dari persoalan Brigadir J, ada ruang kepada beliau Pak Sambo untuk turut serta atau memberikan semacam informasi bagaimana melakukan pembenahan-pembenahan terhadap institusi kepolisian, termasuk juga mungkin institusi-institusi lain yang memiliki kaitan erat kaitan erat atau hubungan kerja dengan kepolisian. Oke lah, kasus terbunuhnya Brigadir J itu pasti akan dihadapi, akan berproses hukumnya. Tetapi pada ruang lain, Pak Sambo pastinya memiliki kesempatan untuk berbuat yang baik, terutama berkaitan dengan tata kelola negara, tata kelola institusi publik. Nah, di ruang inilah saya harapkan sekali Pak Sambo dan mungkin koleganya, rekan-rekannya, teman-temannya bisa membuka apa yang diketahui. Karena mungkin saja, artinya sampai karir beliau sampai ke Irjen itu kan tidak serta-merta sendiri meniti karir. Paling tidak ada yang memberikan support, entah itu internal keluarga atau mungkin relasi atau pihak lain, kita tidak tahu. Beliaulah yang tahu. Nah, ini saya sangat, secara pribadi sangat saya harapkan niat baik Pak Sambo setelah menghadapi katakanlah kasus Brigadir J, tapi pada ruang lain beliau masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, itu kata kuncinya. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan pihak lain, saya mohon maaf. Namun hal ini saya sampaikan semata-mata untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita bernegara berbangsa. Semoga apa yang kita inginkan positif, terutama berkaitan dengan reformasi birokrasi, reformasi institusi kepolisian, reformasi 3 pilar hukum dan lembaga-lembaga lainnya bisa benar-benar segera direalisasikan. Akhirnya saya tutup vlog malam hari ini dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam dan terima kasih.